Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita yang tertunda 2 pekan ya, karena banjir dan lain hal. Kita lanjutkan sudah di ini kajian yang ke-65 ya, yang telah terkumpul di channel YouTube. Dan juga mulai sekarang beberapa kali pertemuan kita live di Facebook karena ada rekan-rekan di Australia mendengarkan sebagian. Sebab itu kita persingkat bab keempat ya, dari sinilah Islam dimulai. Kita ngaji sirah nabawiyah, belajar mencintai Rasul, sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karangan Ustadz Dr. Firanda Dirja LCMA. Kalau di rumah boleh lihat video-video beliau tentang sirah bersama ayah ibu ya, sambil ngopi nggak kan? Enggak, Pak Guru. Oh ya, yang ngopi bapaknya maksudnya. Kamu boleh ngeteh boleh nggak? Baik. Dari sinilah Islam dimulai. Jadi setelah bangsa-bangsa rusak, Romawi dan lain-lain rusak, ya, ya, maka Allah yang mengutus hambanya bernama Nabi Muhammad SAW. Prosesnya itu panjang sekali, ya. Dimulai dari Mekah. Ustaz bacakan, dengarkan baik-baik ya. Dari sinilah Islam dimulai. Pernahkah kita bertanya-tanya tentang hikmah dari terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat turunnya wahyu terakhir bagi umat Islam? Kita berpikir, orang-orang semua berpikir, kenapa di Arab ya Nabi Muhammad SAW ya menjadi Rasul, bukan di Eropa, bukan di Romawi, di Persia. Persia itu negara-negara maju ya, seperti Amerika, Diaksa, apa? Ya. Para ulama menjelaskan bahwa di antara hikmahnya adalah bahwa bangsa Arab tidak pernah mengenal agama apapun kecuali agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu, peradaban dan filsafat berbagai bangsa di sekitar Jazirah Arab belumlah sampai pada bangsa Arab. Jadi pedoman utama mereka masih murni dan jauh dari campur tangan manusia. Peradaban mereka pun jauh dari jangkauan para tentara penjaga penguasa. Paham nggak? Bangsa Arab itu terpencil, dia di tengah sebenarnya, di tengah alam bumi ini. Tapi jauh dari mana-mana. Jauh dari kota-kota besar. Kalau mau ke Arab ya, menempuh padang pasir yang tandus, yang tidak ada sumber air. Ingat waktu Nabi Ibrahim hijrah, bawa Hajar dan anaknya, siapa anaknya? Ismail. Nggak ada apa-apa, cuman Hajar, Ismail, yang ketiga siapa? Allah ya. Hajar, Ismail, Allah, begitu. Jadi itu dipilih oleh Allah, hikmah yang jauh. Di sini ada lagi, bagaimana bisa peradaban Romawi Persia sebagai negara adidaya saat itu tidak sedikit pun mempengaruhi Jazirah Arab. Romawi yang tentaranya menguasai banyak negara sampai 34 negara, Persia yang sampai 24-an negara lebih tidak masuk ke daerah ini. Karena apa? Karena tandus.
Kalau pergi semua negara-negara yang dikunjungi oleh empire itu kayak kekaisaran, ya harus ada sesuatu. Misalkan ada minyak. Kalau Indonesia dikunjungi oleh Belanda sama Inggris karena ada rempah-rempah, itu salah satu. Tapi ada tujuan lain, yaitu menyebarkan agama Kristen. 3G, 3G, ya apa? God, glory. Ya, Tuhan, emas dan penjajahan. Begitu. Ustaz bacakan ya. Jawabannya adalah kenapa kok Romawi Persia nggak datang ke Jazirah Arab? Jawabannya adalah karena Jazirah Arab dikenal sebagai dataran yang gersang, yang tidak ada apa selain pun bebatuan, ya, tidak ada apapun selain bebatuan, padang pasir. Tahukah Anda bahwa kata Arab, al-Arab sendiri dalam bahasa Arab berasal dari makna padang pasir, bebatuan, tanah tandus, dan tempat yang gersang tanpa tumbuhan. Ingat, Arab artinya padang pasir tanpa tumbuhan. Ya, hewan aja jarang yang survive, jarang yang bisa hidup. Ya, apalagi manusia. Jadi tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa Persia dan Romawi tidaklah mampu menembus masuk ke Jazirah Arab untuk menguasai penjajahnya. Bayangkan mereka harus melewati beribu-ribu kilometer padang pasir yang tandus. Ya, kalau Ustadz baca mungkin kelamaan, Ustadz simpulkan. Karena tandus, jadi Persia walaupun punya tentara, kuda, gajah dan lain-lain, ya, oke. Ini kita. Nah, nanti jatah ya Pak. Kalau tentaranya mati di jalan kebanyakan, tetapi Hajar dan Ismail mau datang karena perintah Allah. Hajar ya bertanya, apakah Rabbmu yang mengutus, apakah Allah yang mengutus kami? Ya, katanya begitu ya. Tolong dengarkan baik-baik ya, yang akhwat, yang perempuan dengarkan, jangan ada bicara. Nanti kalau bicara diperlama, lama lagi begini, ya kan? Kita biar selesai cepat. Begitu. Seandainya pun mereka mampu, mereka tidak akan sudi menghabiskan. Andaikan mereka mampu, begitu datang ke Jazirah Arab, ke Mekah, ada apa? Cuman bebatuan, rugi. Ya, modal jalannya besar, tapi sampai nggak ada apa-apa. Itu nggak mau. Mereka perhitungannya dunia saja. Dan di sini Ustaz menyatakan subhanallah. Perhatikan bagaimana sempurnanya hikmah Allah terkait segala perbuatannya. Dan ini juga salah satu sebab yang menjelaskan betapa mudahnya negara Islam ketika itu membentuk aliansi ya, pergabungan dengan negara-negara lain. Intinya karena tidak diminati Mekah itu, Jazirah Arab nggak diminati sama negara-negara besar. Kalau sekarang nih Amerika, Rusia malas datang ke tempat yang tandus, gak ada minyaknya. Kalau sekarang ada minyak, semua negara-negara besar ke Jazirah Arab, ke Arab karena banyak minyak. Dulu belum ditemui minyak, baru air Zam-Zam, ya begitu. Oleh sebab itu, di antara hikmah lainnya adalah apa yang disebutkan oleh sebagian ahli geografi, bahwa Jazirah Arab terletak di posisi tengah dunia. Ini berdasarkan para scholar, para ulama ya, Dr. Husain Kamaluddin. Jadi Arab itu di tengah, Mekah itu di tengah dunia, ya begitu. Bahwa Jazirah terletak di posisi tengah, sehingga merupakan titik yang sangat strategis sebagai pusat ya penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya, ini salah satu hikmah. Allah Maha tahu bumi kecil, seorang alam semesta dibanding kursinya Allah seperti ya alam semesta dan kursi dibanding arsy-Nya Allah seperti gelang kamu lempar di padang pasir. Ya, Allah Maha besar. Ya, itu arsy-Nya makhluk Allah.
Ars makhluk Allah ya, begitu. Allah istawa alal ars, tidak perlu ars. Ya, ars itu apa? Benda yang besar sekali. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Kita ini umat yang pertengahan, ya, tidak ke kanan, tidak ke di tengah. Ya, tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi posisinya juga di tengah secara geografis, secara ideologi artinya kepercayaan kita di tengah. Seperti Yahudi, ekstrim kiri. Ya, kalau makanan dia nggak mau campur, yang bekas motong daging nggak mau buat potong roti, begitu. Ya. Kalau ibu-ibunya sedang haid, tahu kan yang akhwat-akhwat ini nanti bakalan tahu, itu nggak boleh gabung, nggak boleh makan bersama, dikunci di kamar, di isolasi. Tapi yang Kristen bebas apa saja, Islam nggak, di tengah. Nabi Musa alaihissalam umatnya sholat 50 waktu, dan orang kafir tidak sholat sama sekali. Islam 5 waktu di pertengahan. Ya, orang musyrik tidak sholat. Ya, begitu. Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dengan al-ma'na wa kama anna ka'bata wasatun ard. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Qurtubi menyatakan maknanya sebagaimana Ka'bah berada di pertengahan bumi, maka kami jadikan pula kalian umat yang pertengahan. Ustaz mengambil fawaid atau manfaat atau faidah dari kisah yang Ustaz bawakan saat Firanda. Ya, kita mengingat satu surat di suratul Kahfi ada kisah. Ya, dalam surat Kahfi surat yang ke 18 ayat 79. Ya, Ustaz bacakan, dengarkan baik-baik. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr wa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ya. Ini ayat yang kita biasa baca tiap Jumat malam, boleh. Yang berbeda pendapat nggak mau baca ya nggak apa-apa. Baca, tapi kapan saja boleh. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Kenapa Ustadz kutip ini dan Ustadz Firanda tidak mengutip ini? Karena mungkin meringkas, karena kita bebas. Jadi hikmah kapal orang miskin dirusak, padahal Musa alaihissalam singkatnya setelah jumpa dengan Khidir, ya, diajak Musa alaihissalam ingin belajar ilmu dengan Khidir. Ya, Khidir hamba Allah yang mempunyai ilmu hikmah, ya, laduni katanya begitu. Lalu setelah numpang nggak bayar, tahu-tahu ngerusak. Musa bingung, tapi nggak nanya, belum nanya. Ya, akhirnya bertanya. Akhirnya pada saat terakhir perpisahan antara Musa dan Khidir dijelaskan, kenapa aku rusak kapal itu? Karena kalau kapal ini bagus, ya sempurna, nanti ada raja yang suka ngambil kapal-kapal bagus. Hikmahnya apa dengan kisah kita? Kalau Islam, ya ini Allah sudah menakdirkan. Kalau Islam ada di Persia, di Romawi, susah, sudah banyak filsafat. Filsafat itu pikiran-pikiran agama. Ya, tempatnya rame. Jadi perebutan, susah berkembangnya. Tapi Allah pilihkan padang pasir yang dimulai dari agama. Orang Arab tidak kenal Kristen, Yahudi tidak kenal, ada-adikku, anak-anakku. Mereka kenal Nabi agama Ibrahim alaihissalam saja. Bertuhan satu, sholat, ruku, sujud. Dirusak oleh yang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia bawa berhala dari Sam, Hubal, lalu dimasukkan atau ditaruh di Ka'bah.
sehingga orang yang tawaf sambil menyembah. Nah, itu perusaknya. Dan cuma sedikit orang-orang yang beragama Ibrahim. Di antaranya Zaid, ya. Zaid sudah usia tua, dia meninggal sebelum Rasulullah SAW diutus, ya, begitu. Warakah, Utsman, ini orang-orang yang Utsman bukan bin Affan, ada Utsman satu lagi, ya, begitu. Ubaidillah yang hijrah ke Habasyah. Jadi sedikit sekali orang yang beragama fitrah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sisanya menyembah berhala, sisanya syirik, ya, begitu. Jadi Allah memilih hambanya yang paling baik hatinya, yaitu Muhammad SAW. Memilih tempat yang paling strategis, yaitu Mekah. Memilih rumahnya Baitullah, ya, Ka'bah itu Baitullah, rumah pertama, ya, dari itu anakku sekalian, rumah pertama yang Allah, ya, bangun. Pertama ada menyatakan yang pertama bangun Ka'bah adalah Adam alaihissalam, diteruskan oleh Ibrahim dan Ismail. Ini perintah Allah semua. Dan dinyatakan ini adalah sentral dari bumi secara geografis, secara ilmu, ya, begitu. Nah, semua hikmah itu terkumpul sehingga Islam mudah tersebar sampai tanah kita ini. Berapa kilometer dari sini ke Mekah? Jauh kan? Dan kita nggak bisa bahasa Arab. Tapi ada yang belajar, satu-satu belajar, kamu belajar nanti. Ya, dan jangan malas belajar. Kitab-kitab bahasa Arab itu kalau disusun nih satu gedung ini nggak cukup. Ada tafsir Tabari, Qurtubi, ada tarikh Tabari, banyak kitab-kitab hadis. Jadi walaupun dari negara yang buta huruf, lihat ya, Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca. Kita udah bahas sebelumnya ini hikmah-hikmahnya. Kalau Nabi bisa baca, akan ada tuduhan, oh, Nabi itu baca filsafatnya Yunani, baca buku agamanya Kristen, buku Yahudi, kitab Yahudi. Padahal Nabi nggak baca. Ya, tapi begitu Nabi diutus, langsung dibongkar semua kecurangan Yahudi, menutup berita tentang Nabi Muhammad. Ya, pernah kan ada satu hadis di mana perawinya mengatakan, aku harus jumpa orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sedang berjalan, di sampingnya Abu Bakar dan Umar, diikuti terus oleh orang ini. Sampailah ada seorang Rabi, pendeta. Rabi itu memimpin agama Yahudi, sedang baca Taurat. Ya, dia baca dalam rangka menghibur dirinya karena anaknya yang handsome, yang ganteng, sedang sakaratul maut. Dia baca, coba lihat, Yahudi kalau sedih dia baca Taurat, bukan chatting ke Facebook, ya, musik. Ini pendeta Yahudi karena anaknya sekarang berubah. Rasulullah lihat, karena dia sedang baca Taurat, ditanya, apakah ada aku, namaku dan perintah diutusnya aku di kitab kamu? Orang ini Yahudi ini boleh tidak ada. Dikasih isyarat, baca terus dia. Tapi anaknya yang sakaratul maut bangun, ya, demi Allah, ya, yang diriku ada di tangannya. Sungguh namamu dan berita tentang diutusnya kamu ada di Taurat. Nah, anaknya jujur, bapaknya tidak jujur. Lalu dia bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Langsung mati, wafat. Coba, Yahudi ada yang bohong, ada yang benar. Nasrani juga ada yang jahat, ada yang baik. Ya, begitu.
Jadi secara sosialis, ya, secara sosial yang bawa Hubal ke Mekah itu baik. Dia setiap tahun menyembelih onta sebanyak 10.000. Dia menyumbang pakaian orang yang mau tawaf 10.000. Dia memberi makan orang-orang Arab dengan mencampur kurma dan tepung setiap tahun. Tapi beritanya dari Nabi secara singkat, mana hadir ra'aitu Khuzai, ya aku melihat si Khuzai Luhai ini sedang di neraka berjalan menyeret ususnya yang terburai. Ini padahal baik kan? Kenapa Allah siksa? Padahal ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Bukankah dia baik? Ya, ngasih ngotok 10.000 ini dasar ada di buku ini. Ngasih pakaian 10.000, susah nyari tandingannya. Tapi kenapa Allah balas dengan di neraka sambil nyeret-nyeret ususnya? Ya, sampai nanti kekal. Jawabannya karena dia baik tapi syirik. Ingat, syirik kunci dari syirik yang menjadikan dia terjerumus ke neraka. Walaupun dia ya baik. Makanya kita bersyukur sudah megang kunci, ya. Tapi kunci itu ada geriginya kata ulama. Ya, la kalimatus syahadat la ilaha illallah itu kunci. Tapi geriginya salat, puasa, ibadah yang lainnya. Kunci yang gak ada geriginya polos nggak bisa buka juga. Itu lama ya menjelaskan gitu. Jadi anak-anakku sekalian, ya kita bersyukur lahir Islam. Ya, andaikan nanti orang kafir punya harta seberat bumi, pas di depan neraka ditanya, mau nggak kamu serahkan harta kamu yang emas seberat bumi? Mau. Yang penting aku bebas dari neraka. Ya, dalam hadis Muslim bilang kadzab, dusta kamu disuruh yang ringan, yaitu cuma tauhid, belajar tauhid. Anak-anak sekalian semua ini ya belajar tauhid yang betul di sana ya. Gitu. Ya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaran fala yuqbal minhum min dzahab. Ya. Silakan ayat yang teruskan dalam surat Al-Imran. Jika nanti ya sesungguhnya orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam Islam seperti tadi anak Yahudi nggak apa-apa, masuk ke dalam dia. Belum cuma syahadat, belum sholat, syahadat langsung wafat. Tapi kalau orang kafir mati dalam kafiran, walaupun dia punya emas sebesar bumi untuk menebus dirinya, ditolak oleh Allah. Ya, dia tetap masuk neraka seperti ya si Luhai, Amru bin Luhai al-Khazai. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada orang semiskin-miskinnya orang Islam, sefakir-fakirnya orang Islam, dia sudah megang kekayaan banyak, tapi nggak kelihatan. Siapa yang sholat subuh? Ya, sholat subuh. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh? 2 rakaat. Rakaatain qabla fajar khairu minad dunya wa ma fiha. Sebelum ada sholat subuh, pastikan 2 rakaat. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi ini kita orang kaya sebenarnya. Dia punya emas sebesar bumi. Ya, orang musyrik nggak punya itu, tetap dia masuk neraka. Kita sudah punya kunci miftahul jannah, la ilaha illallah. Jadi inilah Islam awalnya, dari padang pasir sampai kita sekarang ini. Dan mudah-mudahan adik-adik anak-anakku tetap mempertahankan tauhidnya. Kita belajar di sini untuk menjadi anak-anak soleh-solehah, anak soleh-solehah yang tidak syirik.
yang sholat 5 waktu, puasa, ya kalau mampu nanti ada daftar dari sekarang kalau mau haji, karena haji berapa 50 tahun namanya 60 tahun, jadi kalau daftar sekarang pas. Kalau Ustaz ya pakai fatwa salah Ustaz. Nanti ya tahu soal. Jadi ada kalau mau haji dari sekarang minta daftarin. Tapi bayar kan daftar ya? Oh bayar. Ya, tergantung ayahnya sama ibunya mampu apa enggak. Tapi niatkan haji. Ya, niatkan haji. Jadi rukun Islamnya diamalkan, rukun imannya diimani. Begitu. Ya, anak-anak sekalian, saya Ustaz rasa cukup. Jika ada pertanyaan silakan. Di timing Ustaz masih 26 menit, tapi nggak sampai 40 menit. Silakan, ada pertanyaan. Oh, betul. Ya, saya sini maju. Ya. Kan katanya dulu Mekah itu gak direbut karena tandus kan, Masya Allah. Jadi maksudnya gak rebut karena nanti rugi gitu. Ya. Ada harta. Kalau orang ngerebut, kan yang direbut harus punya sesuatu, ya kan? Misalkan dia pakai emas, ibu-ibu pakai emas, kilo-kilo di ini ya. Ya begal ngelihat mana? Begal mau pilih ibu yang lagi jual bakul, apa jamu, apa mau yang naik motor masa berkilo-kilo. Yang mana yang dibegal? Iya, yang emas. Masa yang bakul jamu? Cuman minum jamu resikonya mati, ya. Begitu. Ya, Mas. Masya Allah. Siapa namanya? Jadi, ini pertanyaan bagus. Nah, emang benar Mekah nggak direbut? Ya ngapain? Dulu tandus. Mekah juga belum dibangun. Ya, setelah dibangun pun ya nggak ada apa-apa. Minyak belum ditemukan. Di dalam kitab sejarah, Mekah cuman punya pabrik senjata seperti tombak, panah, karena mereka hobinya perang antara suku dan lain-lain. Ya, itu pabrik mereka itu cuman senjata, panah, pisau, tombak, semua alat perang. Ya, begitu. Jadi kalau Romawi udah punya itu semua. Nah sekarang alhamdulillah Allah buka itu. Nanti Gunung Uhud menjadi sumber emas di hari kiamat. Sudah mulai katanya. Gunung Uhud sudah mulai. Sungai Efrat itu juga mulai banyak emas. Jangan datang. Itu adalah tanda bagi yang datang dia hancur, berebut, saling bunuh membunuh. Kalau sudah dengar zaman anak mungkin Ustadz sudah meninggal, bapak-bapak kita sudah meninggal, Ustadz kita ini mungkin adik-adik nanti dengar, wah Gunung Uhud sudah jadi emas, mari kita ke sana. Jangan, nggak pulang nanti akan ribut. Ya, baru itu. Ya, kekayaan sekarang aja sudah kaya, sudah jadi rebutan itu kalau lengah sedikit. Karena Saudi Arabia kaya emas, apa minyaknya. Ya, terus apa orang datang ya, tiap haji berapa miliar triliun yang bawa uang ke Saudi. Sekarang kaya, beda dari dulu. Alhamdulillah ini semua hikmah yang Allah takdirkan kepada umat Islam dan nabinya, sehingga Islam mudah tersebar sampai kita ini, ya kan? Bersyukur nggak jadi orang Islam? Hah? Ustaz perlu jawaban nih, kok diem aja? Bersyukur apa tidak jadi orang Islam? Syukur, alhamdulillah. Dan kemarin waktu di kajian di masjid, karena live ada teman Ustaz nelpon, ya dia nyaksikan di Perth, Australia. Dia bilang Australia makin banyak orang masuk Islam, gereja diganti jadi masjid. Ustaz pernah membangun masjid di Wai, ya, dari gereja kita beli, kita rubuhkan jadi masjid. Di Tempe juga, di Footscray juga. Jadi adik-adik, ya, pelajaran yang lalu di situ ada. Jika kita tidak mengamalkan apa yang diperintahkan, Allah akan gantikan kita dengan umat yang lain. Sebagai penutup, masih ada 5 menit lagi, ya kan? Ya, nggak sampai 30 menit kita. Nah ini,
Ya, Ustaz mengutip, Ustaz Firanda mengutip, ini ayat bagus sekali. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika engkau pada malas mengamalkan Islam, ya pada nggak mau belajar Islam, ya ayat ini menegur kita. Dan jika kalian berpaling, niscaya Dia akan mengganti kalian dengan selain kalian, dan mereka tidak akan seperti kalian ini. Jika kita nggak mau menyebarkan, mendakwah, melajari, boleh jadi ya negara Australia mulai banyak orang Islam, dia yang Allah pilih. Hati-hati itu. Ya Yasfardil digantikan kita. Sahabat, ini ayat untuk sahabat. Ya, sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir sahabat bertanya, apakah kami akan digantikan ya Rasulullah? Ya. Lalu mereka bertanya, siapa mereka itu? Lalu Rasulullah, ini hadis ini diperselisihkan, tapi ada hadis-hadis lain, Ustaz sudah cek, yaitu ada hadis yang sudah masuk ke silsilah sahihah. Secara ringkas, Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah datang ke menepuk tangannya Salman Al-Farisi sambil bilang, andaikan ada dari bangsa ini, andaikan ilmu ada di ya ujung bintang akan dikejar. Ini bukan artinya Syiah, jangan salah. Walaupun Salman Al-Farisi dari Persia, bukan Syiah. Ya, jadi ini lihat, Bukhara, Persia, Muslim, ya, Sunan Abi Daud, semua itu dari Persia, ya, bukan Syiahnya. Wallahu alam, demikian anak-anakku sekalian, satu saat yang telah memberi waktu dan tempat, jazakumullah khairan. Semoga ceramah yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk anak-anakku sekalian dan para rekan pengajar, ya, walaupun sedikit ilmu yang penting diamalkan. Artinya pelajaran hari ini jangan jadi orang yang lemah, ya, menjadi orang Islam yang kuat. Belajar, baca, semangat, sebarkan Islam. Kalau tidak akan digantikan. Dan kita tahu hikmah, Allah penuh hikmah. Ya, kalau kita nggak tahu suatu, serahkan sama Allah. Nggak usah cari hikmah-hikmah yang di luar, ya, syariat. Begitu. Ya Ustaz, mohon maaf jika ada penjelasan yang terlalu panjang atau tidak jelas. Ya adik-adik nggak apa-apa, dengar saja. Nanti suatu saat bisa terulang ya di dalam benak memorinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.